Kita bingung langsung. Ayo. Kita sudah sampai GBC. Jangan. Oh belum. Iya. Jadi hari ini sabar. Selamat malam semua. Ini pertama kali saya buat video vlog di tambang bawah tanah area Freeport, Tembagapura, Papua. Saat ini kita dari DOS mau ke GBC. Biar teman-teman juga tahu, GBC itu area penambangan bawah tanah juga daerah Freeport sendiri. Jadi kalau di Freeport ini ada area penambangan tuh ada dibagi beberapa. Jadi ada DOS, ada GBC, ada DMLZ, dan yang sudah tutup Kucing liar, Bigosan masih iya, baru. Bigosan Bigosan sebelumnya sudah tutup, Nah, tapi kemudian di prepare lagi untuk aktivitas penambangan. Terus sama IOZ. Oke, jadi hari ini saya sama Gunung Biji Timur, GBT. Hari ini saya punya Kaks 2 ini, ada Kak Rocani. Halo. Kak Rocani sama Kak John. Kak John maju dulu supaya. Kaks apa? Yo. Jadi Kak Rocani ini, jadi kalau kita ini Trakindo. Trakindo kalau untuk job desk-nya sendiri untuk main game Mindstar, supaya mungkin agak kurang familiar kalian tentang main game Mindstar itu seperti apa, tapi itu salah satu teknologi dari Caterpillar yang dimana kalau di Freeport sendiri itu di maintain oleh teman-teman dari Trakindo. Nah, terus ini salah satu teknisi terbaik juga, keren. Jadi mereka ini responsible untuk Mindstar di area GBC. Jadi untuk Kak John, Kak Kuiper, kalau mau lihat ini Kaks punya Paitua ini di belakang ini yang responsible untuk Mindstar ini. Terus ada Kak. Jadi hari ini kita mau ke GBC, jadi ikuti saja. Nanti kita akan sorot itu. Jadi kalian bisa tahu kalau di tambang bawah tanah itu seperti apa, kondisinya seperti apa, dia punya penerangan dan lain sebagainya. Ya siapa tahu kita ketemu setan, atau kemungkinan tidak juga sih. Jadi tenang saja, aman itu. Betul. Jangan ketemu setan karena kebetulan setannya lagi ikut sini. Oke, setannya yang bikin video. Nanti jadi ikuti saja, nanti saya akan kasih tunjukkan tambang bawah tanah itu seperti apa. Jadi orang-orang awam yang tidak tahu tambang bawah tanah itu seperti apa, terus area penambangan kayaknya saya ulang-ulang sih, tapi area penambangan khusus area penambangan Freeport untuk tambang bawah tanah underground itu seperti apa. Jadi orang tuh ketika nonton tuh, oh ternyata tuh seperti begini, tapi mungkin saya tidak akan kasih tunjuk aktivitas penambangan seperti apa, karena itu tidak sembarang kita untuk kasih tunjuk sistem penambangan atau aktivitas penambangan di sini seperti apa. Karena aksesnya terbatas. Oke, jadi saya pikir itu saja. Tetap ikuti orang, nanti saya kasih tunjukkan area tambang bawah tanah PT Freeport itu seperti apa. Oke. Tidak teks saya tapi. Oh siap Kak. Dan di Instagram, di Facebook, Di Instagram ada, YouTube ada. YouTube. Kau sudah punya channel apa? Dari 2016. sama bos. Wah, duluan kok berarti ya? Aduh, barang itu belum dibuka itu sudah masuk. Wah, belum dibuka saja sudah masuk. Itu bagaimana ceritanya? Area undercutnya belum dibuka. Duh. Ntar suara saya sinyal kan itu macet. Kok pakai bahasa Papua saja, maksudnya lokat-lokat Papua. Iya, makanya saya tidak mau yang hey guys. Jangan kalau pakai lokat Toraja boleh. Bahasa Toraja itu ada sendiri toh? Jan? Ada nggak? Ada toh? Si jelek mas kalau logat Toraja. Logat saja, bahasa Indonesia dilokatkan. Iya, logat itu jelek.
Oke. Kayaknya nggak bisa malah. Nanti kalau pas baru masuk baru ke video. Iya. Bentar ya. Jalannya mau ke sana. Apa usah nih goblok. Ih, Tuh. Pas ada ini. Di 55. Tadi 55 kan. Kok kiri semua ya, Jan, ya? Sana blok kan. Hah? Kayaknya ada yang salah ini. Iya kan? Bisa blok kan depan situ. Masa situ semua? Enggak diberi kado. Kalau diberi kado ya bisa. Bisa ya? Proyek apa? Iya. Dia nggak tarik itu.
John. Iya. Kantor Trakindo tercinta. Gimana Kak? Apa? Kantor Trakindo tercinta. Tes kan. Oke. Tadi kita sudah jalan-jalan ini. Jadi kita sudah putar dari DOS sampai ke GBC. Sekarang kita sampai kita punya kantor yang di GBC. Sama kasih juga apa ini. Jadi jangan kamu berpikir bahwa area kantor itu selalu yang mewah atau apa, tapi area kantor di Tambang Buatan itu seperti ini, lingkungannya seperti ini. Tarat. Ini udah tulis kayaknya. Kalau untuk kita punya kantor sendiri saat ini karena masih baru, karena kita kalau Trakindo untuk maintain Mindstar GBC ini baru running tahun ini, jadi untuk kantornya kita juga baru prepare sekarang. Untuk sementara kita masih join dengan beberapa departemen yang responsibel untuk teknologi Mindstar ini. Jadi ya kayak begini sudah kita punya suasana kantor, belum terlalu mewah-mewah yang ada laptop dan segala macam, tapi untuk sementara masih ada kayak begini saja. Ini masih prepare semua. Kalau kamu lihat ini prepare. Oke. Sah. Jadi inilah kantor kita, kawan. Mana nih? Kantor. Orangnya belum di live. Oh ini nggak kamu nih. Belum apa? Belum kita bekerja. Belum kita layak. aplikasikan. Oh ini. Jadi ini kalau kita mau bekerja sini ada kita punya panduan untuk safety sendiri. Nanti saya punya Kaks dari Pulau Jawa ini nanti bantu jelaskan dulu. Ya jadi kalau kita mau kerja di sini kita harus punya FRM ya. Fatal Risk Management. Ya apa itu ya? Jelaskan. Ya bagaimana ya, ini manajemen untuk meminimal resiko fatality. Contohnya di sini kan tertabrak, tersengat listrik, kejatuhan batu kalau di underground. Tidak kelihatan. Ini jatuh Oh, iya. batu ini Paul. Oh. Ini tertabrak alat, ini tersengat arus listrik. Jadi di sini kita bisa mengontrol resikonya, bisa mengakibatkan fatality. Dan di sini penanggung jawab pekerjaan karena kita di kru 1 Trakindo. Jadi sini yang bertanggung jawab adalah John sama Oh, iya. sama saya. Ya, jadi Ini kayak orangnya ini. Yo, jadi karena mereka yang bertugas untuk GBC, jadi untuk penanggung jawab untuk apa? Penanggung jawab pekerjaan berdasarkan yang tadi kakak tadi sudah jelaskan itu penanggung jawab untuk itu ini Kak Rocani sama Kak John Natairo. Kak John balik Ya. tuh. Oh. Ya. Lambai tangan kayak bagaimana? Oh iya, sip. Pokoknya itu sudah. Oke. Oke, kita mau balik lagi ke DOS. Kebetulan ada beberapa perlengkapan kantor yang kita mau bawa dulu, dan kita sudah bawa semua, sudah prepare sama Karajani, dan sekarang kita mau balik. Tapi sebelum kita mau balik ke DOS, nanti saya akan kasih tunjuk sama kamu area sekitar office di sini seperti apa. Bagaimana? Kita jadi Setuju. keliling-keliling, toh? Kita keliling. Sudah. Oke. Kita mau Masih dulu. Oke. Wih, ada masjid juga ya kan di sini? Hah? Masjid ada juga. Kita ke masjid buat sembahyang. Dari depan dulu deh, Paul. Depan kok jalan mundur. Oh ya, ntar. Bagus jadinya. Nanti sampai sana saja. Sada. Oh, kita saya samping sini aja. Yo ini, jadi ini Kaks kita mau keliling-keliling dulu karena area ini juga masih baru untuk orang, jadi kita mau lihat-lihat kita punya area kerja ini bagaimana. Bukan area kerja tapi sekitar area kantor kita ini seperti apa. Dan biar kamu juga tahu tuh area kantor tuh, area kantor di dalam Tambang Buatan ini seperti apa. Saya tidak tahu ini apa, tapi pokoknya pintu masuk ini kayak kita punya kantor juga. Kita akan menunjukkan beberapa fasilitas yang tersedia di underground sini. Ya.
walaupun kita di underground, tapi PT Freeport sendiri menyediakan fasilitas-fasilitas yang boleh dibilang lengkap lah untuk underground sendiri. Sahabat. Letaknya di underground ya, Ini bukan di permukaan tapi underground. oh ya, sahabat. Yo, coba kalian lihat ini ada masjid. Jadi masjid ini di dalam tanah ini. Masjid dalam tanah. Supaya kami yakin dalam tanah, kami bisa lihat ke atas nih. Ini batu semua ini. Rata-rata. Kalau sekarang kita lagi depan masjid. Yang depan masjid ya, kondisinya seperti ini. Boleh kan kita pakai sepatu? Lepas. Kasih kayaknya taruh di lepasnya di sini kan. Jadi ini ada masjid juga. Jadi dalam tanah ini perusahaan sendiri menyediakan tempat ibadah bagi mereka yang muslim. Jadi di sini ya toleransi beragamanya sangat tinggi lah. Seperti ini. Tempat wudhu. Ini ada toiletnya juga. Itu tempat wudhunya dan. Nggak ada ya ininya, maksudnya dibangun tanggal berapa? Oh ada nih. Yang ini. Siapa? Dibangun. Dibangun ya? Oh, di dalam. Kalau gereja di bagian mana, Kak? Hah? Gereja. Gereja. Saya kurang tahu gereja di mana. Tapi harusnya pasti ada sih gereja. Karena di semua underground pasti ada gereja, pasti ada masjid buat. Oh ya, jadi pokoknya kalau kita di underground itu entah mau di GBC, di MLZ, mau di DOS, seperti yang saya bilang area-area kerja itu pasti disediakan ada gereja Ibadah. dan ada masjid untuk beribadah. Jadi kalau mau dibilang ya toleransi beragama di Indonesia Timur khususnya kita di Ini tempat refuge chamber untuk kita berlindung apabila. jadi kalau yang ini namanya refuge chamber. Jadi refuge chamber ini adalah fasilitas ya di mana kita berlindung kalau entah ada tidak minta-minta tapi ada keadaan seperti gas beracun di tambang bawah tanah. Betul toh, Kak? Selain darurat. pokoknya intinya keadaan darurat ya. Keadaan darurat itu ya mungkin kalian tidak tahu kalau keadaan darurat di underground ini seperti apa, tapi biasanya itu seperti kebakaran, terus Gas beracun, seismik atau seismik. Jadi kalau kalian tahu seismik itu kayak tanah goyang begitu, Iya, betul. tanah goyang atau gempa dan nah ya seperti itu underground. Tapi tidak minta-minta, tapi ya untuk Berharap jangan pernah masuk sini. intinya kita berharap tidak pernah masuk. Ada sel berapa saja, Kak? Ada 500. 120, Heeh. ada yang berapa ya? 80, kalau yang di DOS itu 200. Ayo, kalau itu punya area yang di DOS itu 20 dan pokoknya itu sudah. Nanti saya jelaskan panjang lebar juga kan tidak tahu, jadi ya berdosa kalau kami yang mau bergabung di tambang khususnya underground seperti ini sudah punya kondisi ini. Satu. Oke, kita ke mana lagi? Tahu? Balik tuh, selesai. Balik. Yo. Oke, kita menuju DOS. Main game. Mungkin kesempatan lain kali, Paul, liatin main game itu seperti apa. Oh iya. Untuk saat ini mungkin kita untuk saat ini saya akan tunjukkan area tambang seperti apa. Nanti kita nggak akan kasih tunjuk, nanti kita punya pekerjaan untuk main game itu seperti apa, main game main star itu seperti apa. Nanti makanya kami ikuti saya. Jadi kalau bisa kamu subscribe biar kamu tahu informasi tentang inputan terbaru. Tapi pokoknya kan maklumi saja, saya baru buat vlog juga jadi Episode baru pertama. ini. Pokoknya ini episode pertama. Episode pertama. Baru yang rekam? Enggak. Sebentar tuh. Pas mau closing baru. Sorry silau. Jadi itu saat kita mau perjalanan, saya cuma pas tahu kamu itu tuh punya aktivitas tadi dari
dos sampai JDC dan kamu bisa lihat area sekitar. Masa tidak bisa kesini kamu terlalu banyak karena di sini banyak aturan yang harus kita orang juga ikuti, jadi kita tidak bisa masuk area sembarang gitu. Jadi pokoknya ikuti saja, nanti di video berikutnya saya akan kasih tunjuk kita punya aktivitas lagi. Dan terima kasih sudah ikuti Tong dari awal sampai akhir, bukan akhir atau di bagian, karena kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.